Acara Ruang Sunyi, penghormatan kepada almarhum Umbu Wulang Landu Paranggi dimulai. Yang terhormat Ibu Putri Koster, yang kami hormati putra-putri almarhum Umbu Wulang Landu Paranggi, Umbu Domu Wulang Maramba Andang Paranggi, Rambu Anarara Wulang Paranggi, Umbu Wulang Tanah Amahu Paranggi, keluarga besar inti dari Sumba maupun keluarga yang bermukim di Bali, yang kami hormati Ketua Flobamora Bapak Yusdi Dias beserta jajaran, keluarga besar Ma'iyah, keluarga besar Yayasan Sukaduka Protestan, Bapak Jensen yang diwakili oleh Ibu Bunga Sutrasuli Jensen, rekan-rekan seniman, budayawan, sastrawan, dan media. Selamat siang dan selamat datang pada acara Ruang Sunyi, penghormatan kepada almarhum Umbu Wulang Landu Paranggi dilaksanakan serangkaian dengan prosesi kurukudu oleh pihak keluarga pada Senin 12 April 2021 di Taman Makam Mumbul, Nusa Dua, Bali. Kurukudu berintikan mengantarkan almarhum Umbu Wulang Landu Paranggi ke ruang sunyi untuk beristirahat sementara sebelum pemakaman nanti dilaksanakan di Tanah Sumba. Seluruh rangkaian upacara kurukudu dilaksanakan oleh pihak keluarga baik yang datang dari Sumba maupun yang bermukim di Bali. Mengawali acara siang ini adalah ibadah penghiburan singkat oleh Guru Injil. Kepada Guru Injil, dipersilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ulama Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Oleh karena itu sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, saya lihat semua kita bersedih. Kita berlinangan air mata oleh karena kepergian orang yang kita cintai, orang yang kita sayang. Untuk menyambutnya itu, untuk kita masuk ibadah saat ini, katakanlah kepada sisi kiri dan kanan, kita bersaudara. Katakan kepada sisi kiri dan kanan, kita bersaudara. Kalau sebelah kanan dia katakan kita bersaudara, lalu sebelah kiri dia diam-diam, ada apa di balik itu? Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita hening sejenak. Kita masuk pada ibadah, dan ibadah ini saya juga akan gado-gado dengan bahasa daerah Sumba juga. Mohon maaf bahasa Jawa saya tidak tahu, tapi artinya bahwa semuanya itu Tuhan akan tahu semua bahasa. Oleh karena itu mari kita mengawali ibadah kita saat ini. Kita hening sejenak, kita masuk dalam saat kedua. Dua ladi pamnawar namnyuri merobi Yesu Kristo. Atul dagata dan nelodo. Maneda tilue wira tilue mata. Orona wenati ama dua ladi ma. Umbulan du Paranggi mai palumu. Nda dewek ngan namnyuri merobala lapat namnyuri merobi Yesu Kristo. Pakadudang away na wengaw amatuan na koro gulu ko pamagada wali gini binawe bukige muriwali. Amin. Baik Bapak Ibu, sidang penghiburan yang dikasih Tuhan, sesuai dengan acara yang telah disampaikan oleh keluarga bahwa sesungguhnya hari ini adalah ibadah penghiburan. Tadi ada acara budaya kurukudu yang artinya bahwa dari sisi budaya, jemur dulu pakaiannya, bahkan juga hingga yaitu kain. Setelah kering nanti akan dibawa ke kampung halamannya ke Sumba.
Sehingga dengan demikian hari ini tidak merupakan ibadah pemakaman, tapi ibadah penghuburan bagi keluarga. Oleh karena itu sebelum kita dengar firman Tuhan, kita sama-sama dulu bernyanyi. Saja kita sekalian kita akan kedungkan. Kidung Jemaat 332 pada bait yang pertama, kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku, dan sisa apa selanjutnya. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku, tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama untuk berada pada pembacaan firman Tuhan. Oleh karena itu kita berdoa. Baram miori terima kasih limaku. Orona menawaram. Nilo bawai ko mati luwe wirati luwe mata. Orona nati amat doladima adura mata naka banga bibina. Dewa ladara na urlar tene ti baram. Tak ne bina ambe gerenggon limu. Toma damerenge po dam bacawe. Peburun ngewam tua tadana mayata yata gai lim perenge ma. Bilu kambengege ugu kamanatoge. Inna bili tabaya ma mabdeng wagi ngaram yuri merabi Yesu Kristo. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, sidang penghiburan yang diberkati Tuhan, bagian Alkitab yang saya akan baca saya ambil dari Filipi pasal 1 pada ayatnya yang ke-21. Filipi pasal 1 ayat 21 begini firman-Nya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sekali lagi, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah saya dan saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan, lalu kita akan melakukan dalam perjalanan kehidupan kita sekalian. Shalom. Ini belum suara keras. Shalom. Bapak Ibu sidang penghiburan dikasih Tuhan, bahkan juga yang sempat mendengar suara saya saat ini. Ketika kita mendengarkan suara saya berarti kita mendengarkan firman Tuhan. Kalau ada di antara kita sekalian, baik yang berada di tenda yang dengar suara saya, bahkan juga yang berada di belakang saya, bahkan di sebelah kiri saya, ada sebuah pertanyaan. Kalau ada yang setuju silakan angkat tangan, jangan malu-malu. Pertanyaannya dia simpel. Siapa di antara kita sekalian yang hadir hari ini yang mau untuk mati? Angkat tangan saja tidak apa-apa. Dari sisi iman, dia menginginkan peristiwa kematian. Karena apa? Firman Tuhan tadi menguntungkan. Amin. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Bapak Ibu sekalian, hanya segelintir orang yang menyatakan bahwa saya ingin untuk mati kalau mati di dalam Tuhan. Tapi ada begitu banyak orang yang mau menghindar dari peristiwa kematian. Kenapa? Peristiwa kematian itu adalah hal yang sangat-sangat ditakuti, sehingga dalam agama manapun belum pernah saya mendengar, lalu saya sendiri juga di Sumba belum pernah ada umat atau jemaat yang menyampaikan kepada saya, Bapak tolong doakan saya supaya cepat mati. Kalau ada seperti itu saya katakan demikian, jangan. Kalau Tuhan masih mau untuk kita hidup, kenapa mesti cepat-cepat mati?
Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, peristiwa kematian adalah peristiwa yang sangat-sangat ditakuti oleh setiap orang siapapun dia. Apabila ada peristiwa kematian, maka tentunya yang terjadi di sana adalah derayan air mata. We'e wirra, we'e mata. Orang juga akan menangis. Bahkan juga ungkapan sedih. Dia juga akan mengeluarkan lewat kata-kata, tetapi yang sangat berbahaya apabila dia menangis dengan hatinya, apabila dia menangis dengan perasaannya, sehingga dengan demikian bahwa ketika ada tangisan itu dia sangat mencintai orang yang boleh meninggal. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, bagian pembacaan firman Tuhan hari ini juga menjelaskan kepada kita bahwa mati adalah keuntungan. Kenapa mati adalah keuntungan? Karena kehidupan kita di dunia ini yang sementara, dia tidak pernah kekal. Tetapi ada satu hidup, yaitu hidup yang kekal apabila percaya Yesus. Hal yang kedua juga Bapak Ibu sekalian, ketika kita hadir juga saat ini, Bapak, keluarga, kekasih kita telah dipanggil oleh Tuhan, sehingga dengan demikian ada begitu banyak orang yang bersedih, yang mencucurkan air mata. Bapak Ibu sekalian, saya waktu kecil dulu di Sumba, saya hanya dengar saja namanya Umbu Landu Parangi dengan sebuah puisinya Kuda Putih, sebatas itu. Tetapi hari ini sungguh luar biasa bahwa saya juga menyaksikan beliau yang walaupun sudah menjadi jenazah, tetapi ia boleh dipanggil oleh Tuhan sang pemilik kehidupan ini usia 77 tahun. Iya Pak, 77 tahun. Sungguh luar biasa bahwa sudah ada bonus 1 tahun. Usia manusia dalam Alkitab dikatakan 70 tahun. Apabila ia kuat 80 tahun, selebihnya adalah penderitaan. Oleh karena itu semasa beliau hidup, ini juga hal yang boleh ditinggalkan oleh beliau bagi keluarga dan anak-anak, bagi semua orang yang telah mencintai. Awak media juga hadir dan semua orang yang mengasihi beliau. Apa selama dia hidup, apa yang dia buat, itulah juga yang merupakan contoh dan teladan. Bahkan juga Bapak Ibu sekalian, ia boleh kembali ke rumah Bapa di sorga sang pemilik kehidupan ini, untungnya karena dia percaya Yesus. Oleh karena itu ketika kita hidup, kita buat baik sudah. Kalau ada yang bermusuh, sudah saling bermaaf sudah. Kalau ada yang bermaki, jangan bermaki lagi, begitu saja. Kalau ada selisih, sudah selesaikan itu, karena hidup di dunia ini yang sementara. Bapak Ibu sekalian, saya dan saudara yang hadir saat ini, ketika kita bersama-sama dengan keluarga dalam rangka ibadah penghiburan saat ini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, setuju kalau saya katakan kita hadir di sini adalah calon almarhum dan almarhumah? Setuju tidak? Calon, kalau tidak ada yang setuju angkat tangan saja. Calon tidak. Kalau sudah calon, nanti saatnya juga akan menjadi almarhum dan almarhumah, tapi saatnya kita tidak tahu. Oleh karena itu ketika kita hidup, ingat hati-hati, saling mengasihi satu dengan yang lain. Begitu juga anak-anak dan seluruh keluarga yang ditinggalkan beliau. Selama hidup ada banyak hal yang dibuat oleh Bapak keluarga yang kita cintai, tapi kita percaya itu merupakan contoh dan teladan yang boleh ditinggalkan oleh almarhum. Bahkan juga sebagai semua orang yang mencintai Bapak kekasih kita, ada kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Tuhan anugerahkan. Ingat, jangan berlarut-larut dalam duka, karena hidup kita masih panjang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk dalam doa syukur dan doa syafaat. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Yohanes Praing untuk membawa kita dalam doa syukur, doa syafaat. Mari kita berdoa.
Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sapa dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih Engkau memberi pelajaran kepada kami bahwa pada akhirnya tubuh yang fana ini harus kembali ke hadirat Bapa di sorga. Kami tahu kami hanya hidup sementara di bumi ini. Kami tahu dibandingkan dengan kekekalan, Engkaulah pemilik kekekalan itu. Karena itu kami bersyukur dan berterima kasih Engkau memberi pelajaran kepada kami yang masih bersiarah di muka bumi ini. Siapapun kami Tuhan, Engkau kenal kami. Kami berterima kasih untuk Bapak Umbu Landu Paranggi yang telah dengan caranya sendiri memberi makna kepada kehidupan ini, yang dengan caranya sendiri memberi pelajaran tentang nilai-nilai kehidupan itu. Bagi banyak orang, bagi sesamanya, teristimewa, ia ingin menunjukkan kepadamu ya Allah, bahwa ia bernilai di mata sesama untuk kemuliaan namamu. Do miri la awang la majangga, malatabihinya na tanah matangara makanjakalinjaknya na awang mengadu. Maka ruduk lahangga la mandapu mumiri kanadu. Bau paut tulalihinya hamatuna na kalimbi na amama na ayam na bukum. Tadunjur nanya kala baba miri. Njuru lingataka mananya kana jarap aku lumiri. Bata lingataka mananya kana landu jangga. Nanyuna miri ni bangga mala bakulu iti kang nadu miri baninggaw nyumu ka papa ay nga paharia ma punduk nga payapam bani donggaw nyumu miri lata lanjir miri nyuma atamu tau menjala iya na miri lunggu ambu winyak punya miri na atam